Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Seperti biasa, kita akan membahas kosakata bahasa Indonesia yang digunakan oleh Malaysia. Jika hanya sekedar menggunakan, sebenarnya kami pun tidak masalah. Yang kami permasalahkan adalah, mengapa bahasa Indonesia masih kalian anggap sebagai bahasa yang sama, seperti bahasa Melayu Malaysia. Yang paling kami herankan, mengapa Profesor Malaysia yang menggunakannya, dan digunakan ketika ia membacakan sebuah puisi ciptaannya itu. Sedangkan Profesor Malaysia ini, ingin sekali memartabatkan bahasa Melayu Malaysia. Dan kosakata tersebut adalah dari kata pohon. Kata pohon pun memiliki jalan ceritanya, yang berkaitan dengan sebuah kata, sejarah. Dan kata sejarah pun, asal-usulnya berasal dari kosakata bahasa Arab, yaitu, syajaratun. Yang diserap ke dalam bahasa Melayu menjadi kata syajarah. Lalu diserap ke dalam bahasa Indonesia, menjadi kata sejarah. Syajaratun artinya adalah pohon dalam bahasa Indonesia. Jika dalam bahasa Melayu Malaysia, pohon adalah pokok. Dan sebelum kita membahasnya lebih jauh, kita saksikan terlebih dahulu beberapa video Profesor Malaysia berikut ini. Bunga merdeka yang dahulu kau hidu harumnya itu, masihkah di tanganmu, atau telah jatuh ke tanah, dan tidak kau pandang lagi? Pohonnya yang mendewasa, subur dan menaungi kita, berdasarwarsa lamanya, adakah masih terus kau baja, atau telah kau lupakan? Kerana tabi'i serakah, budi tidak perlu dikenang, merasa tidak semestinya memberi, hidup nafsu-nafsi, kerana katamu kubur sendiri-sendiri. Maka jika pohon berjasa itu dimakan anai-anai, mungkinkah kau biarkan sahaja, selama buahnya dapat kau tuai? Haramlah hukumnya, kau makan buah yang pohonnya kau abaikan, menjadi darah dan daging yang kotor, tiada barakah padanya. Kepada yang masih bermaruah dan tahu akan erti amanah, kita pupuk pohon merdeka, kerana justru disinilah bersemi cinta nan abadi dan murni, tempat kita mengecap pelbagai nikmat, dan sewajarnya tempat kita berbakti dan berkhidmat. Apabila para miswara, mereka mengatakan dalam buku itu menyebut para miswara membuka Melaka apabila dia tertidur di bawah pokok bernama pokok Melaka, kemudian lalulah singa, kemudian pelanduk. Sebenarnya betul ke cerita itu, Tuan Pengerusi? Pada hemat saya, cerita itu tidak betul. Itu hanya rekaan penjajah, kemudian ditulis dalam bahasa Jawi, dalam tulisan Jawi, untuk meyakinkan orang Melayu bahawasanya cerita itu betul, kerana dia dalam tulisan Jawi. Asalnya nama Melaka itu Malka. Sebab itu kita jumpa perkataan Malaka di Portugal, tempat perjumpaan di timur adalah di Melaka, tempatnya nama Malka. Bukannya disebabkan para miswara tertidur di bawah pokok Melaka. Dari sudut bahasa, saya sebenarnya tidak berniat untuk mengambil tugas profesor sejarah di Malaysia. Sebab di dalam saya, pemikiran bahasa dan tamadun manusia, saya banyak mengkaji di alam Mesopotamia. Jadi saya nampak alam Melayu itu dari atas. Saya nampak alam Melayu itu seolah helikopter view tu. Jadi bila orang tanya alam Melayu, saya nampak alam Melayu kuno dan alam Melayu klasik. Masalahnya kita, Tuan Moderator, kita hanya mengajar anak generasi kita hanya 1400 ke atas. 1400 ke atas ialah akhir klasik. Di mana awal klasik, di mana kuno? Usahakan kita nak ajar kuno. Awal klasik kita tak ajar, pertengahan klasik kita ajar di akhir klasik. Sebab itu anak-anak Malaysia, orang Melayu, anak-anak bangsa Melayu tidak boleh berhujah di peringkat internasional, di peringkat antarabangsa. Kalau mereka menceritakan tentang sejarah dunia, mereka tidak boleh menceritakan tentang sejarah dunia. Mereka hanya boleh menceritakan tentang sejarah penjajahan British di tempat mereka.
Setelah melihat video dari Profesor Malaysia yang menggunakan kosakata bahasa Indonesia, mari kita mulai penjelasannya. Tentang kata pohon, yang berkaitan dengan kata sejarah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, arti kata sejarah adalah asal-usul, keturunan, atau silsilah. Masih menurut KBBI, arti lainnya adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sedangkan secara etimologi, kata sejarah diambil dari kata syajaratun, berasal dari bahasa Arab, yang artinya pohon. Lantas, apa hubungan antara syajaratun atau pohon, sebagai asal kata sejarah, dan kehidupan manusia? Pohon melambangkan asal-usul kata sejarah, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Hal ini karena pohon memiliki akar, batang, ranting, dan daun, yang melambangkan asal-usul. Penggunaan analogi pohon menunjukkan sejarah memiliki permulaan akar, serta terus tumbuh dan berkembang dari tingkat sederhana ke yang lebih kompleks. Itulah mengapa skema silsilah keluarga, seperti keluarga kerajaan dinasti, pada masa lalu, biasanya menyerupai akar pohon. Dalam silsilah keluarga, didapati tentang asal-usul nama dan kerabatnya. Sebagai contohnya, pada sebagian besar pada golongan masyarakat Jawa tradisional, dan golongan priai, biasanya mementingkan 3 aspek dalam mengenal seseorang. 3 aspek tersebut adalah, bibit atau asal-usul keluarga, bobot atau latar belakang status sosial, dan bebet, atau latar belakang pendidikan. Selain itu, ada pula yang menyebut bahwa pohon merujuk pada suatu kejadian, perkembangan atau pertumbuhan, tentang suatu peristiwa yang berkesinambungan. Sejarah seperti pohon, yang terus berkembang, dari akar sampai ke ranting yang terkecil. Kata syajaratun mulai diserap pada abad ke-13, oleh kerajaan Melayu menjadi syajarah, dan dalam bahasa Indonesia menjadi sejarah, yang artinya silsilah, atau keturunan. Untuk itu, mengapa bahasa Melayu Malaysia, dalam penulisan dan pengucapan syajarah, berubah menjadi kata sejarah sama seperti bahasa Indonesia. Serta kata pokok mengapa Profesor Malaysia menggunakan kata pohon ketika membuat sebuah puisi. Dari manakah Malaysia mendapat kata sejarah dan pohon? Mengapa Profesor Malaysia terpikirkan untuk menggunakan kosakata pohon dalam membuat puisi? Dari manakah asal-usulnya kedua kosakata tersebut, sehingga dipergunakan di Malaysia? Jika Anda warga Malaysia yang menonton video ini, silahkan berikan komentar serta penjelasannya. Cukup sekian pembahasan kali ini, dan jika ada perkataan atau pengucapan yang membuat penonton bingung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.